Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dimensi Nilai dan Sikap yang beranggotakan Dea Wilut Anggraini, Pramudita Indraswari Putri Pamungkas, Ica Arofatin Kusnia, Ifatul Maula, Nila Putri Utami, Dia Farisma Septianingrum, Siti Munasaro Arizatun Khairunisa, Liana Yunita Ningrum, dan Dwi Yuni Khalifatus Isdianti. Menurut Sapria, program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mencakup 4 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan, knowledge, dimensi keterampilan, skill, dimensi nilai dan sikap, values and attitudes, dimensi tindakan, action. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang dimensi nilai dan sikap. Pengertian nilai dan sikap. Nilai merupakan seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi pada diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang ketika berpikir dan bertindak. Umumnya, nilai dipelajari sebagai hasil dari pergaulan komunikasi antar individu dalam kelompok seperti keluarga, himpunan keagamaan, kelompok masyarakat, atau pemersatu dari orang-orang yang satu tujuan. Sikap merupakan kecenderungan untuk berperilaku, sehingga akan banyak mewarnai perilaku seseorang. Sikap setiap orang berbeda atau bervariasi, baik kualitas maupun jenisnya, sehingga perilaku individu menjadi bervariasi. Berkowitz dalam Azwar 2012 halaman 5 mengemukakan bahwa sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak, favorable, maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak, unfavorable, pada objek tersebut. Nilai bersifat lebih mendasar dan stabil sebagai bagian dari ciri kepribadian. Sikap bersifat evaluatif dan berakar pada nilai yang dianut dan terbentuk dalam kaitannya dengan suatu objek. Nilai dan sikap dapat dibedakan menjadi: yang pertama, nilai dibedakan menjadi nilai substantif dan nilai prosedural. Nilai substantif adalah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar, bukan sekedar menanamkan atau menyampaikan informasi semata. Setiap orang memiliki keyakinan atau pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya tentang sesuatu hal. Yang kedua, nilai prosedural. Nilai prosedural merupakan peran guru dalam dimensi nilai sangatlah penting, terutama dalam melatih siswa sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran di kelas. Nilai-nilai prosedural yang perlu dilatih atau dibelajarkan antara lain nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran, dan menghargai pendapat orang lain. Nilai-nilai ini merupakan kunci nilai yang dapat menyokong terciptanya masyarakat yang demokratis, seperti toleran terhadap pendapat yang berbeda, menghormati pribadi orang lain, dan menghargai bukti yang sama serta bekerja sama. 3 aspek sikap. Dikutip dari pendapat Abu Ahmadi yang menjelaskan komponen sikap, menjelaskan 3 aspek, yaitu 1. Aspek kognitif, 2. Aspek afektif, 3. Aspek konatif. Pertama, aspek kognitif, yaitu berkaitan dengan gejala mengenai pikiran. Aspek ini berwujud pengolahan, pengalaman, dan keyakinan serta harapan individu tentang objek atau kelompok objek tertentu. Aspek ini berupa pengetahuan, kepercayaan, atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berkaitan dengan objek. Aspek afektif adalah wujud dari proses yang berkaitan dengan perasaan tertentu, seperti ketakutan, kedengkian, simpati, dan sebagainya yang ditujukan pada objek-objek tertentu. Yang ketiga, aspek konatif, yaitu berwujud proses tendensi atau kecenderungan untuk berbuat suatu objek, misalnya kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri, dan sebagainya.
Pentingnya nilai dan sikap dalam pengajaran IPS. Nilai merupakan kedudukan yang tinggi daripada norma sosial. Tidak hanya berpengaruh terhadap tingkah laku manusia, melainkan menjadi dasar untuk mencapai tujuan bersama. Nilai yang menjadi dasar pedoman hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Dan bagi pendidikan, Pancasila menjadi dasar pendidikan nasional. Maka dari itu, nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila harus ditanamkan dalam proses pengajaran IPS. Dalam demikian, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa penilaian sikap dalam proses pembelajaran di sekolah dapat diartikan sebagai upaya sistematis dan sistemik untuk mengukur dan menilai perkembangan siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran yang telah dijalaninya. Hubungan antara sikap, nilai, dan perilaku. Hubungan antara sikap dan nilai. Sebagian pakar psikologi berpendapat bahwa nilai lebih bersifat global daripada sikap. Pendapat lain mengatakan nilai merupakan sasaran yang lebih abstrak yang ingin dicapai oleh seseorang. Nilai mendasari pendapat hidup seseorang. Oleh karena itu, nilai tidak mempunyai objek yang spesifik seperti dalam sikap. Namun, sangat penting peranannya dalam pembentukan sikap. Dengan demikian, nilai memengaruhi pembentukan dan arah sikap seseorang. Nilai juga dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatan seseorang dengan mempengaruhi sikap dan penilaian terhadap konsekuensi daripada perilaku dan perbuatan seseorang tersebut. Penanaman nilai dan sikap dalam pembelajaran IPS. Penanaman sikap atau sikap mental yang baik melalui pengajaran IPS tidak dapat dilepaskan dari mengajarkan nilai dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Dengan kata lain, strategi pengajaran nilai dan sistem nilai IPS bertujuan untuk membina dan mengembangkan sikap mental yang baik. Dengan terbinanya nilai-nilai secara baik dan terarah, maka sikap mentalnya juga akan menjadi positif terhadap rangsangan dari lingkungan, sehingga tingkah laku dan tindakan tidak menyimpang dari nilai-nilai yang luhur. Penanaman nilai dan sikap pada pengajaran IPS hendaknya dipersiapkan dan dirancang berkesinambungan dengan penekanan pada setiap tingkat yang berbeda. Semakin tinggi jenjangnya, semakin besar unsur penanamannya dan tanggung jawabnya. Yang terakhir, kesimpulan. Penanaman nilai dan sikap pada pengajaran IPS hendaknya dipersiapkan dan dirancang berkesinambungan dengan penekanan pada setiap tingkat yang berbeda. Semakin tinggi jenjangnya, semakin besar unsur pemahaman dan pertanggungjawabannya, karena pengajaran IPS dilaksanakan dalam waktu yang terbatas, maka tidak mungkin untuk dapat memperkenalkan seluruh nilai-nilai kehidupan manusia kepada siswa. Oleh karena itu, nilai-nilai yang perlu ditanamkan kepada siswa merupakan nilai-nilai yang pokok dan mendasar bagi kehidupan manusia, seperti keimanan dan ketakwaan, kejujuran, keadilan, budi pekerti, dan lain-lain. Usia sekolah dasar adalah masa-masa keemasan bagi anak, di mana karakter mulai dapat dibentuk. Dengan penanaman nilai-nilai tersebut sejak dini, diharapkan akan melekat terus sampai pada masa dewasanya, sehingga mereka mampu berperilaku terpuji dan menghindari penyimpangan-penyimpangan sosial. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.